warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi yang sudah kami himpun hanya untuk warga seluruh Banten, selengkapnya dalam Banten Sepekan. Pemerintah Provinsi Banten apresiasi program TNI AD Manunggal Air Bersih. Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang telah melaksanakan kegiatan TNI AD Manunggal Air Bersih di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti saat peresmian penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting di Kampung Lemak Sangka, Desa Lemak Gedong, Kecamatan Lemak Gedong, Kabupaten Lemak, Selasa 25 Juli 2023. Virgoyanti mengatakan fasilitas air bersih tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki ketinggian hampir 1000 mdpl serta memiliki sumber daya air yang cukup banyak. Namun, karena adanya perbedaan ketinggian di daerah itu, menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses air bersih. Sehingga dibutuhkan teknologi yang tepat guna agar masyarakat mampu mengoptimalkan sumber daya air yang ada di wilayah tersebut. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar serahkan bantuan traktor pada kelompok tani. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor dan kultivator sebanyak 220 unit kepada kelompok tani di UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Provinsi Banten, Senin 24 Juli 2023. Bantuan tersebut terdiri dari traktor roda 2 sebanyak 210 unit dan kultivator sebanyak 10 unit. Bantuan diberikan kepada kelompok tani se-Provinsi Banten. Al-Muktabar menyampaikan bantuan ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi kerawanan pangan dunia. Salah satunya melalui pengoptimalan dan pendayagunaan potensi di Provinsi Banten pada sektor pertanian sekaligus juga persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dijelaskan Al-Muktabar, bantuan alat mesin pertanian ini berasal dari dana APBD Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten tahun 2023 pada program penyediaan dan pengembangan serta pengawasan peredaran sarana pertanian. Al-Muktabar berharap bantuan ini mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan peran petani. Al-Muktabar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani. Dia menyampaikan petani merupakan pahlawan daerah yang memiliki daya dukung kehidupan yang mendasar. Pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu dukungan sumber daya manusia unggul. Penjabat Sekda Banten Virgoyanti mengungkapkan guna mencapai Indonesia Emas 2045 pada 100 tahun Indonesia Merdeka perlu dukungan sumber daya manusia unggul. Hal itu diungkapkan Virgoyanti saat pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 5 dan 6 serta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 11 dan 12 tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang, Kamis 20 Juli 2023. Virgoyanti mengatakan diklat kepemimpinan ini bertujuan melahirkan aparatur unggul dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Dari diklat ini, pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi tematik berdampak. Reformasi birokrasi membutuhkan aparatur yang handal. Virgoyanti optimis melalui diklat ini, para peserta mampu mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Otonomi daerah optimalkan potensi lokal dan pembangunan nasional. Otonomi daerah akan mendukung pengoptimalan potensi lokal. Hal ini kemudian menjadi daya dukung daerah dalam pembangunan nasional. Hal itu diungkapkan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar saat menghadiri pembukaan Rakernas 15 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 2023 dan Apkasi Otonomi Expo di International Convention Center BSD Kabupaten Tangerang, Kamis 20 Juli 2023. Pembukaan Rakernas 15 Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Al-Muktabar mengatakan dukungan otonomi daerah dalam pengoptimalan potensi lokal sangat dibutuhkan, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada potensi tersebut dan mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional. Provinsi Banten kembali raih anugerah Provinsi Layak Anak. Provinsi Banten kembali meraih anugerah Provinsi Layak Anak untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Anugerah Provinsi Layak Anak diberikan sebagai penghargaan atas komitmen kuat pemerintah Provinsi Banten dalam menggerakkan pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Penghargaan diterima oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga pada malam anugerah Kabupaten Kota Layak Anak 2023 di Hotel Padma, Semarang, Sabtu 22 Juli 2023. Al-Muktabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Kota di Banten akan terus berupaya meningkatkan capaian sebagai provinsi dan kabupaten kota layak anak untuk dapat dipersembahkan kepada masyarakat. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar apresiasi Lomba Pilda Cilkejati Banten.
Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengapresiasi kegiatan pemilihan Dai Cilik atau Pildacil yang digagas Kejaksaan Tinggi Banten. Menurutnya, kegiatan itu merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena berada di luar tupoksi kejati yang identik dengan dunia hukum. Pildacil ini menurut Al-Muktabar secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai keagamaan yang akan menjadi benteng para generasi bangsa dalam menghadapi persaingan dunia. Sebab ke depan, di tangan mereka lah masa depan bangsa ini ditentukan. Hal itu disampaikan Al-Muktabar usai penganugerahan Pildacil Piala Kejati Banten dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Syahdi mengungkapkan, Kejaksaan Tinggi Banten menggelar Pildacil dalam rangka mengangkat kearifan lokal Banten. Selama ini, Provinsi Banten dikenal sebagai daerah santri dan ulama dengan pondok pesantrennya. KDEKS Provinsi Banten fokus kembangkan industri halal. Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten, Siti Ma'arifah mengatakan, salah satu program utama yang akan dilaksanakan adalah pengembangan industri halal di Provinsi Banten. Industri halal yang akan dikembangkan itu multisektor dari mulai sektor fashion, kesehatan, pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Siti Ma'arifah saat rapat koordinasi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Menurut Siti Ma'arifah, Provinsi Banten memiliki kawasan halal dan kawasan bersejarah yang potensial untuk dikembangkan menjadi wisata religi. Selain kawasan wisata alam dan lainnya, Banten juga memiliki 7 rumah sakit syariah termasuk 1 rumah sakit berbasis wakaf. Demikian Banten Sepekan yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Bye-bye.